Halo, saya Fasven. Thank you very much for watching this video. Teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk belajar analisa lagi. Saya ingatkan, ini bukan rekomendasi, ini lebih ke arah belajar analisa dengan cara cepat, dengan HP cukup. Makanya kalau suaranya kecil, mohon bisa dibesarkan untuk speaker di HP Anda. Kalau Anda menggunakan HP untuk menonton video ini. Kita akan coba bahas mengenai 12 saham. Ada ADI, kemudian HMSP, kemudian BBKP, NIKL, kemudian banyak B-nya ini BRPT, BTPS, BSDE, kemudian ada BBTN, ada BES, CTRA, kemudian Friend ini menarik karena sempat kemarin komen. Cuman kalau saya bilang naik nanti akan jadi kayak pom-pom. Tapi coba kita bahas besok naik apa turun. Kemudian terakhir kita akan bahas pawon. Nah, pertanyaannya, 12 saham ini besok naik apa turun? Oke, kita akan belajar cara ngelihatnya dengan cara cepat. Kita hanya menggunakan HP. Ini menggunakan Philips Securitas. Kita akan masuk. Catnya adalah saya pakai cat Philips Securitas. Aplikasi dia yang di HP. Saya biasanya udah setting dulu untuk indikatornya menggunakan Simple Make Indicator Analysis. Oke, yang pertama ADI. Kita lihat dulu chart daily-nya. ADI itu posisinya sedang transisi dari EMA bearish formation lagi mencoba ke EMA bullish formation. Kalau Anda lihat posisi EMA-nya itu EMA 10-nya udah mau tembus ke EMA 50. Melihatnya jangan di sini, kalau EMA itu hanya lihat aja dari sisi formasi. Nah, kalau Anda lihat harganya, dia tadi hari ini mencoba tes ke 700-an. Cuman nggak kuat dan akhirnya closingnya drop di 660. Pertanyaannya, apakah masih akan naik? Kalau lihat William R-nya, dia masih akan cenderung trend up. Artinya harga ditarik ke atas seiring dengan EMA-nya itu bergerak ke arah bullish. Nah, kalau Anda lihat MACD-nya memang sudah posisi di atas gunung. Apakah akan turun? Ya bisa kalau turun, tetapi ya kita lihat cenderung masih akan naik kalau lihat posisi EMA-nya. Pertanyaannya, besok ini kan hari Senin, Selasa, itu naik apa turun? Yuk kita lihat. Hari ini Selasa, berarti besok Rebo naik apa turun? Untuk besok posisinya William R-nya di bawah. Kemudian harganya masih tes EMA 30 saat ini untuk chart 15 menit. MA-nya masih di bawah. Besok cenderung akan sideways dulu. Tetapi pada saat pada saat William R-nya bergerak keluar dari zona bearish dan MACD-nya ke arah bumi, dia baru akan bergerak naik. Kalaupun naik, dia akan polanya dilompatkan seperti pada saat awal tanggal 9. Pada saat awal jam-jam 9 ini. So, ADI cenderung masih akan dibawa naik kalau lihat pola ini. Dan kita akan lari ke HMSP. Bisnis rokok ini lagi kurang bagus kayaknya. Yuk kita lihat dulu daily-nya. Daily-nya HMSP posisinya adalah EMA bullish formation. Artinya trennya masih tren positif, namun masih masuk dalam fase koreksi wajar setelah bagi dividen. Kalau Anda lihat William R-nya, dia ke arah bawah, cenderung masih akan turun dulu, sementara MACD-nya itu sudah ada di lembah. Kalau untuk swing posisinya akan gimana? Kalau Anda mau bertahan, sebetulnya cenderung masih akan bergerak naik, namun sideways dulu baru naik. Nah, kalau besok gimana? Besok cenderung turun. Kalau Anda posisi seperti ini, jangan terlalu banyak berharap dulu. Anda mending ikutin posisi William R-nya. Kalau dia mampu naik balik, ya ada peluang untuk naik. Nah, kalau dia gerak balik, saat ini akan ada di 1810.
max itu akan di 1860 pergerakannya. Menarik atau enggak kembali ke masing-masing. Dan kita akan lihat chart berikutnya untuk BBKP. BBKP posisinya gimana? Oke, kayaknya analisa yang sebelumnya kurang pas. Kalau lihat hari ini posisinya turun. Cuman kalau Anda itu polanya swing, sebetulnya trading di posisi seperti ini aman-aman aja, asal Anda nggak berharap satu hari pasti naik. Ingat, yang namanya analisa itu bukan kepastian, tapi lebih ke kecenderungan. Nah, kalau untuk swing, apakah masih oke? Untuk swing masih oke kalau Anda lihat William R-nya itu masih bertahan di zona bullish, garis hijau di atasnya itu. Kemudian kalau lihat dari MACD-nya ini masih berada di atas gunung. Pertanyaannya adalah besok masih akan naik atau turun? Kalau besok pagi cenderung akan sideways dulu, kecuali William R yang mampu bergerak naik ke atas. Yang ini William R mampu bergerak ke atas dan MACD-nya itu mampu nembus bumi dan bergerak ke arah gunung. Kalau dia naik akan di level berapa? 172 saat ini kira-kira akan bergerak sampai di sini kalau mau tes harga. So cukup tinggi 172 sampai 189 range-nya. Ya kita lihat aja, kalau umumnya pada main-main buka party cenderung ini akan dibawa naik. Ingat, kalau mainan harian Anda jangan greedy. Dan kita akan lihat NIKL. NIKL, wow, hari ini banyak om-om yang ikutan party kayaknya. Dari 450-an digerakkan sampai 550. Cukup menarik. Pertanyaannya, besok masih akan naik apa turun? Ayo kita lihat. Oke, kadang seperti ini kita coba tetap setting ulang NIKL. Ya, NIKL kita lihat chart 15 menitnya. Posisinya cenderung akan koreksi dulu. Kalau koreksi akan ada di 510, 520, akan di range itu. Hati-hati juga kalau ada yang buang, itu bisa jadi buang sampai ke batas bawah di sini di 460-an. Kalau Anda mainan seperti ini, sebaiknya sih kalau memang niat pasang dananya dibelah. Jadi kalau terjadi sesuatu Anda masih bisa action untuk average down. NIKL cenderung akan koreksi dulu, baru akan dicoba gerakan naik. Dan kalau naik polanya, karena barusan umumnya pada party, bukan nggak mungkin besok akan party lagi. Biasanya sih kalau party 2-3 hari kalau model-model yang seperti ini. Dan kita akan bahas BRPT. BRPT seperti apa? BRPT sering saya bahas beberapa waktu yang lalu karena posisinya adalah EMA bullish formation. Anda lihat pergerakan di pertengahan April itu cukup menarik. Dia bergerak, kemudian dia koreksi wajar, dan setelah koreksi wajar dia bergerak naik lagi. Dan saat ini, hari ini itu cukup menarik. Ini pasti banyak orang deg-degan gitu ya. Kenapa? Karena posisinya dia drop dan tes harga di EMA 30 di sini. Yang biru adalah EMA 30. So perilakunya cenderung seperti itu. Ini hal yang sama nih kalau Anda lihat di posisi ini. Nah pertanyaannya, besok masih naik apa turun? Kalau seperti ini bullish swing apa enggak? Kalau Anda masih beli bahwa trennya masih akan naik, saya sih masih percaya ini trennya naik. Ini posisi beli yang menarik, asal Anda tradingnya adalah trading swing. Kalau Anda takut, Anda bisa belah dana Anda, jadi nggak semua duit ditaruh di sini tapi dibelah. Jadi kalau turun Anda masih bisa bergerak lagi. Dia akan bergerak turun dulu, masih akan bergerak turun sampai William R-nya ini di posisi zona bearish, kemudian baru akan naik, dan itu akan berpengaruh juga pada MACD-nya. Pertanyaannya, besok masih naik apa turun?
Teman-teman kalau seperti ini, dia akan mungkin ada lompatan, namun hati-hati, cenderungnya sih masih turun kalau posisi EMA-nya. Kalau dia akan lompat, lihat William R-nya begitu bergerak naik, di situ akan terjadi lompatan. Cuman kalau lihat MACD-nya, cenderung sih masih akan turun atau bergerak sideways. So, BRPT itu cenderung turun atau sideways untuk besok. Kita akan lihat BTPS. BTPS posisinya koreksi wajar hari ini, belum sampai kurang ajar. Teman-teman ingat kalau EMA bullish formation itu kalau koreksi akan mengarah ke EMA 10. EMA 10 itu adalah yang ini, yang ungu. Tapi turunnya tinggi banget Om. Ya iya, karena posisi harga terhadap EMA 10 itu jauh. Jadi ketika turun dia akan mengejar ke arah EMA 10 dan itu akan sangat jauh, secara persentase pasti akan besar. Kecenderungan ke depan seperti apa? Untuk swing, dia akan koreksi wajar dulu. Cenderung MACD-nya masih akan bergerak ke arah bumi, kira-kira sampai di sini. Beberapa hari ke depan dia masih cenderung akan koreksi dulu sampai harga itu menyentuh atau mendekatin ke EMA 10. Beriringan juga kalaupun drop banget itu akan ke EMA 20. Pertanyaannya besok masih naik apa turun? Kita lihat chartnya 15 menit. Besok masih cenderung turun. Cenderung akan masih beberapa trader itu akan buang barang. Kalau Anda ingin masuk, baiknya jaga di bawah. Dan kita akan lihat friend. Kita lihat daily-nya dulu friend. Friend ya, seperti estimasi kemarin saya di Alger News dan Edukasi Saham, cuman saya nggak mau teriak-teriak karena nanti dikira pom-pom seperti beberapa grup yang lain. Kenapa hari ini tren friend itu naik cukup tinggi? Kalau Anda paham mengenai super trend, ketika harga mendekatin ke arah garis trend di super trend, itu cenderung akan lompat. So hari ini lompat, kalau Anda lihat posisinya dia sedang mulai bergerak naik. Kalaupun akan gerak naik lagi, dia akan tes ke harga ini 118. Kalau dia mampu tembus, maka posisi harganya akan bergerak jauh lebih tinggi lagi. Posisinya saat ini dia baru saja golden cross, ini namanya golden cross, dari lembah itu bergerak menuju bumi dan tembus bumi, dia akan bergerak naik lagi ke arah gunung. Untuk chart 15 menitnya, besok masih naik apa turun? Cenderung masih akan naik. Tapi ingat teman-teman, sekali dia naik, polanya adalah naik jam tinggi dan baru dilepas, dan market akan bergerak sesuai dengan keinginan market. Bandaranya akan tarik dari seperti pola ini, dia angkat tinggi kemudian dilepas, baru digerakkan kembali. Hati-hati mainan friend, karena pengalaman saya kalau friend ini bergeraknya cukup cepat dan ya akan cukup heboh di banyak grup. Dan berikutnya kita akan bahas BSD. Saham-saham properti ini sedang mulai rebound, termasuk BSDE, meskipun hari ini posisinya adalah koreksi wajar. Untuk swing gimana? Untuk swing Anda lihat MACD-nya dulu, cenderung akan bergerak turun kalau Anda lihat koreksinya. Kemudian William R-nya masih kuat. So dia akan bergeraknya itu pola sideways tapi mengarahnya ke turun sampai dengan harga itu akan dekat dengan garis EMA 10. Pertanyaannya, besok naik apa turun? Ayo kita lihat. Besok masih cenderung turun. Kalau Anda masuk pun dia akan cenderung sideways dan arahnya ke arah turun dulu. Berikutnya kita akan bahas pawon. Kita cek dulu daily-nya untuk swing seperti apa. Untuk swing pawon BSDE hampir mirip polanya. Cenderung dia akan koreksi, hati-hati. Kalaupun naik hanya 1-2 hari dia akan koreksi lagi. Karena pasti akan ada trader yang gain pendek, dia akan buang, ambil gainnya dulu. Gaya jual sayur itu kadang oke kalau untuk di trading saham.
Ya, posisinya lebih cenderung akan masih turun. Dan kita akan bahas CTRA. CTRA, ya situasinya hampir mirip saat ini. Saham-saham properti dia mencoba untuk bergerak naik dan ini masih tahap awal EMA bullish formation. Kalau Anda tradingnya swing misalkan dalam sebulan 2 bulan ke depan, sebetulnya ini posisi masih aman. Cuman kalau untuk besok kecenderungannya akan turun, koreksi wajar dulu, belum sampai koreksi kurang ajar. Dan kita lihat di chart 15 menit. Dari chart 15 menit ini CTRA besok cenderung masih akan turun dulu. Kalaupun naik akan lompat sementara, kemudian dia akan balik turun dulu karena masih masuk dalam fase koreksi wajar. Berikutnya adalah BES. BES posisinya seperti apa daily-nya? Kita lihat dulu BES. Ya, posisinya sama, dia mencoba keluar dari posisi EMA 50 di sini, teman-teman. Namun hari ini nggak kuat, dia posisi koreksi wajar. Cenderung masih akan koreksi wajar sebentar. Kalau polanya seperti ini, Anda lihat EMA CD-nya. Sementara William R-nya itu masih mengarah ke turun. Jadi cenderung turun, masih koreksi wajar dalam waktu dekat. Tapi kalau untuk swing ini sedang membalikan arah tren. Ya, masih akan turun. Kalaupun lompat pada saat ini, Anda perhatikan saat MACD-nya itu sampai di sini kira-kira dia akan baru bisa bergerak lompat. Kalau dia nembus bumi, baru itu menarik untuk Anda masuk. Yang terakhir, kita akan bahas BBTN. BBTN situasinya sama. Kalau kita lihat minggu-minggu ini hampir semua saham dalam posisi rebound. Dan kalau bercandaan ini kayak panic buy gitu ya. Semuanya pada masuk, retail masuk, bandarnya juga happy, umumnya pada party. Problemnya kalau lihat BBTN ini hari ini sebagian masih buang barang, dia mencoba dibawa ke arah 1280-an, cuman nggak kuat dan cenderung turun. Kalau untuk swing BBTN ini masih oke. Artinya Anda taruh, kalau Anda ragu selalu saya akan bilang split budgetmu biar bisa action pada saat situasi nggak seperti yang Anda harapkan. Besok naik apa turun? Cenderung masih sedikit koreksi wajar, namun ada peluang untuk lompatan paling tidak sekitar jam 10 ke atas. Kalaupun dia bergerak atau opening langsung dilompatkan. Cuman belajar dari sebelumnya, kalau pergerakan BBTN ini terlalu lompat, biasanya dia nggak akan kuat dan akan ada yang buang barang. Karena BBTN ini cukup lumayan kalau retailnya pada ikutan. So itu tadi 12 saham yang kita bahas. Dari pertanyaan pertama, besok naik apa turun? Ini adalah cara untuk Anda belajar. Sebetulnya kalau Anda mau bisa catetin, kemudian cek besoknya naik apa turun. Kalau Anda belajar model seperti ini, at least 1-2 bulan sebetulnya Anda akan bisa baca seperti kalau Anda baca tulisan. Ini analisa untuk tanggal 9. Thank you very much for watching this video. See you guys.